Halo, Nay. Bos mau ketemu sama kamu. Pembicaraan yang tadi belum selesai. Udah kamu nurut aja. Nanti saya kirimin lokasinya. Ini Mas pesanannya. Mas Miko. Saya sebenarnya lagi bingung gimana ya. Kalau nggak datang, saya nggak enak, takut dimarahin sama Pak Hendra. Tapi di sini Mas Miko juga lagi kerepotan. Ini kan jam kerja. Gimana ya? Nggak apa-apa kok, kamu kalau mau pergi. Daripada kamu di sini, bikin saya makin pusing karena tinggal kamu sama Gio. Satu kemana, satu lagi kemana. Loh, Mas Miko nggak suka saya di sini? Enggak, bukan gitu. Intinya, aku tuh sedih ngeliat kamu sama Gio kayak gini. Udah, kamu kalau mau pergi nggak apa-apa kok. Beneran nih Mas? Serius? Ampun, Mas Miko baik banget sih. Pokoknya Mas Miko itu the best lah, bos saya yang paling baik. Tapi Mas, gaji saya nggak dipotong kan? Soalnya bos saya yang dulu tuh apa-apa main potong gaji. Ya dipotong lah, enak aja. Enggak, bercanda kok. Untung aja kirain dipotong juga. Ya udah kalau gitu. Makasih ya Mas Miko. Ya. Apaan sih lu? Ini meja tuh banyak bersihin, bukan muka gue. Lah, lu sendiri ngapain di depan gue? Karena lo kerjanya nggak fokus. Lagian, lu kenapa sih lo? Cari Naila? Iya. Dia kemana sih? Dari tadi belum balik. Katanya udah nggak mikirin perjodohan, mau dilupain. Giliran jauh aja. Bau bunga, deket bau bangke. Sembarangan lu. Ya, emang bener, lu giliran Naila deket aja, ngejauh lu dari dia. Masalahnya bukan gitu, Bos. Masa iya gue kerja sendiri? Capek. Ya tunggu aja, Naila lagi dipanggil Pak Hendra. Sama Hendra? Iya, Serius? muka gua kelihatan bercanda ya? Serius lah. Oh iya. Kan gue udah delete nomornya Naila. Gue udah gak bisa hubungin dia lagi. Cari info aja lama banget sih. Halo sayang. Mama seneng deh. Kamu telepon Mama duluan. Mama bisa telepon Om Hendra? Om Hendra, kok kamu tumben mau Mama hubungin dia? Ada apa sayang? Ini bukan soal Mama, tapi Naila. Naila? Kenapa Naila? Mama tanya sama Om Hendra, ada urusan apa dia sama Naila? Sampai dia dipanggil segala. Dia panggil Naila. Mendingan aku aja deh yang telepon Naila. Bu, ini laporan dari kantor Pak Aska. Gimana?
Saat ini perusahaan Pak Aska sedang mengalami kesulitan keuangan. Kayaknya sebentar lagi akan mengalami kebangkrutan, Bu. Permisi Pak. Saya sudah mengajukan pinjaman ke beberapa bank, tapi pihak bank menolak pengajuan kita Pak, karena tidak ada jaminan. Sertifikat rumah, BPKB mobil, dan semua cek yang Papa kasih ke saya ada di sini. Saya mohon jangan ganggu hidup saya lagi, Pak. Kamu mau mengancam saya, sementara saya mengajarkan kamu segala-galanya. Jadi jangan coba-coba sok mengajarkan saya. Kamu hanya debu di antara debu-debu yang lain. Udah kamu keluar. Baik Pak. Papa Hendra udah memperhitungkan bagaimana caranya membuat perusahaan saya bangkrut. Hendra ngelakuin ini semua ke kamu? Siapa yang izinin suruh kamu masuk? Saya kesini mau bantu kamu, Aska. Apa Hendra ngerusak bisnis kamu? Saya nggak butuh bantuan kamu. Masalah saya bukan urusan kamu. Saya tahu kamu masih benci sama saya. Tapi saya kenal Hendra. Dan dia selalu ngerusak orang-orang yang dia benci. Ini semua gara-gara kamu. Kamu buang saya. Akhirnya saya berurusan sama laki-laki kayak dia. Kenapa harus ketemu di sini? Kamu? Pak Hendra mana? Dia bilang mau ketemu saya. Ikut saya. Mas Hendra udah nungguin kamu. Kenapa nggak di rumahnya aja sih? Kalau kamu sedang kesulitan keuangan, Mama bisa bantu kamu. Sebesar apapun kesulitan saya nggak akan minta tolong sama kamu. Sebesar apapun kebencian kamu kepada saya tetap mama kamu. Dan kamu gak bisa abaikan itu. Saya mohon Aska, biarkan saya membantu kamu untuk menebus kesalahan saya di masa lalu.
Kamu mau menebus kesalahan kamu di masa lalu. Kamu bisa nggak? Kamu bilang sama Pak Hendra, jangan pernah ganggu hidup saya. Dan jangan rusak bisnis saya. Bisa nggak? Saya udah tahu jawabannya, pasti nggak akan bisa. Jadi percuma saya terima uang dari kamu kalau masalah saya masih ada. Karena Pak Hendra akan terus merusak hidup saya. Merusak bisnis saya dengan cara apapun. Gio, sayang maaf ya, Mama belum sempet ngelakuin apa yang kamu minta. Apa Mama telepon Naila aja ya? Biar Mama tahu dia di mana. Pembohong. Kak Aska? Kamu bilang nggak mau telepon Naila lagi. Mana buktinya? Kak, jangan asal nuduh. Dengerin dulu penjelasan aku. Naila mendadak pergi karena dia ada urusan sama Om Hendra. Itu yang bikin aku khawatir. Kak Hendra mana? Kok nggak ada? Kali ini kamu pasti mati, Naila. Ini pesanannya Mbak, 1 spaghetti bolognese. Maaf mas, itu bukan pesanan saya. Ini bukan pesanan Mbak. Bukan. Maaf ya Mbak. Ya. Mbak, Mas, maaf ini pesanannya 1 spaghetti bolognese. Maaf mas, kita nggak ada pesan. Loh, ini bukan pesanan Mas atau Mbak? Mas, itu pesanan saya, Mas. Oh, ini pesanan Mas ya? Iya, Mas. Oh ya, maaf ya, Mbak, Mas. Maaf Mas, ini Iya, Mas. pesanannya. Nggak apa-apa, Mas. Silakan. Terima kasih, Mas ya. Iya. Lo kenapa sih? Kok kerjaan lo nggak fokus banget hari ini? Sorry bro, gue juga lagi berusaha fokus. Katanya lo udah nggak mikirin Naila. Tapi lihat deh, kerjaan lo berantakan gini. Jadi apa yang ada di hati lo itu beda ya sama yang lo ucapkan. Udah deh, jangan nyiksa diri. Gue sahabat lo yuk. Gue tahu banget lo itu gimana. Dan ini pertama kalinya gue ngeliat lo jatuh cinta sama cewek. Tapi nggak semudah itu kondisinya bro. Ya terus lo mau gimana? Mau batalin perjodohan? Udah nggak bisa. Hati lo itu udah terikat banget sama Naila. Ya gue juga bingung bro. Tapi bukannya lebih baik diem dengan rasa sayang daripada tersakiti oleh harapan. Satu kata sih buat lo. Lo takut berjuang. Bro, cinta itu butuh pengorbanan. Bukan cuma dirasakan, terus hilang gitu aja.